pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk kita dan negara masing-masing. Berdoa mulai. Doa saya. Terima kasih, Bapak. Guru absen dulu ya. Ada Lia Ramadhani, ada Nadafa, untuk menambah semangat ya, kita coba ice breaking tepuk tangan dulu. Ada yang pernah nyoba nggak? Tepuk tangan sekali, 2 kali, 3 kali. Udah kalau pernah, boleh di depan? Oke, kita boleh apa di depan bareng sama Bu Guru. Gimana kalau Pak? Satu, dua, Tarik. Oke, semua. Oke, sekarang boleh kita mulai. Bapak. Bapak, 1 kali, 2 kali. Jadi, Yang boleh, biar langsung 1 kali gitu. Masih ada, tepuk 1 kali. tepuk 1, 2, 1, 3, 1, 2, 5. Nah, ada lihat tepuk 5 kali, 3 kali, tepuk 5 3 kali. Bisa nggak? Kalau ya, jangan terlalu lagi. Apa dari? Nggak ada. Kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Sebentar ya. Ada yang tahu nggak gambar ini gambar apa? Virus COVID itu mengakibatkan apa? Penyakit. Biasanya yang diserang apa? Akan menyebabkan penderitanya bagaimana? Cara mencegahnya bagaimana? Pakai masker kalau keluar pada saat ini ya, tangan, jaga imun. Olahraga betul. Vaksin ya untuk mencegah. Nah, jadi alur yang akan kita lakukan hari ini adalah pertama ada tes dulu ya, pemasaran awal. Kemudian Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita apa. Kemudian di kegiatan ini ada orientasi masalah dulu, baru diskusi kelompok untuk mendiskusikan LKPD. Kemudian setelah itu kalian akan presentasi, cukup 1 orang per kelompok yang akan maju. Jadi 1 orang akan menentukan nilai dalam 1 kelompok tersebut. Kemudian setelah itu ada evaluasi pemecahan masalah untuk menanggapi bagaimana pemecahan masalah yang dilakukan. Kemudian di penutup ada tahapan menyimpulkan dan refleksi. Oke, kembali ke aturan kelas. HP disimpan dulu, jangan ada yang main HP. Dimasukkan HP-nya dulu, ya. Nanti ada waktu kalian menggunakan HP pada saat kegiatan ini, boleh dibuka. Oke, sekarang kalian keluarkan lembaran kertas dulu. Kemudian setelah itu kalian akan coba menjawab tentang bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit AIDS, kemudian rabies dan cacar air. Ditulis di kertas yang sudah kalian punya, yang sudah kalian siapkan.
Ya, cara untuk mencegah dan mengobati penyakit AIDS, kemudian penyakit rabies sama penyakit cacar air. Jadi hari ini kita punya 2 tujuan. Silakan Mitra baca yang pertama dulu. Tujuan pembelajaran. Jika diberikan sebuah kasus, peserta didik mampu membuat usulan tindakan preventif untuk meminimalisir dampak infeksi virus dengan baik dan benar. Nomor 2 dibaca sama Raffi. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu merancang ide pencegahan pengobatan akibat virus sesuai dengan topik yang dibawakan. Baik, terima kasih. Jadi kalian hari ini akan tahu penyakit sesuai dengan yang kalian dapatkan nanti ya. Ada penyakit dan kalian tahu bagaimana mencegah atau mengobatnya. Karena ini hal yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa meremehkan virus karena dia makhluk kecil tapi bisa mematikan ya. Jadi kita perlu tahu mencegahnya bagaimana dan mengobatinya bagaimana. Baik. Dalam kaitannya dengan pencegahan dan pengobatan infeksi virus, kita manusia sudah diberikan apa oleh Tuhan? Sistem imunitas. Jadi tubuh kita itu sudah ada bekal imunitasnya sejak kita lahir. Ada sistem kekebalan yang berperan di dalam melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita atau partikel lain yang bersifat patogen. Tetapi tidak semua bisa dia serang atau dia bisa lawan. Jadi ada virus-virus tertentu yang tidak bisa dilawan oleh sistem imun kita. Maka dari itu kita perlu mencegah dan juga untuk antisipasi ya. Pencegahan virus bisa menggunakan vaksin. Tapi kalau pengobatan kan sudah kena, berarti kan pengobatan itu bisa dengan interferon dan kemoterapi antivirus. Nah kemudian berikutnya kita akan coba tonton video. Jadi ini kasus tentang evolusinya corona. Corona kan awalnya COVID-19 aja kita sebutnya ya, tapi lama-lama berkembang menjadi nama-nama lain. Omicron, COVID-19 ada yang varian A, B dan seterusnya. Kita coba lihat ini dulu, tolong disaksikan sebentar videonya. Kembali melonjak di Inggris, pakar kesehatan telah mengeluarkan peringatan tentang varian COVID-19 baru dengan nama coronavirus. Badan Keamanan Kesehatan Inggris UKHSA mengatakan kasus baru telah menyebar dengan cepat ke seluruh Inggris Raya. Sebanyak 1 dari 7 kasus COVID-19 di Inggris sudah dikaitkan dengan varian RS. Mengutip di Independent, RS secara teknis disebut EG51 yang berasal dari Omicron. Secara global, virus juga sudah ditemukan WHO sejak pertengahan bulan Februari. Namun varian ini masuk ke Inggris sejak bulan Juli. Dalam 7 hari terakhir, 4.076 orang dikatakan positif COVID-19 di Inggris atau naik 27,8% dari pekan sebelumnya. 1.438 pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit atau meningkat 40,7% dari minggu sebelumnya. Setelah kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 varian RS kembali meledak di Inggris, membuat Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ikut waspada. Varian RS telah diklasifikasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai varian under monitoring atau varian yang telah diawasi pada Juli setelah prevalensinya tercatat di Inggris dan meningkatnya kasus secara internasional, khususnya di kawasan Asia. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga memperingatkan, meskipun orang-orang sudah terlindungi dengan vaksin dan juga infeksi sebelumnya, otoritas negara tidak boleh lengah dengan varian ini. Oleh karena itu, WHO juga terus mengimbau orang yang berisiko tinggi untuk memakai masker di tempat ramai mendapatkan diskon jika direkomendasikan dan memastikan ventilasi yang memadai di dalam ruangan. Dan pertanyaan Bu Guru tentang video tadi, siapa yang bisa menceritakan kembali apa isi video tadi? Apa nama varian virusnya? Kan begini ya, corona itu
dia akan melakukan evolusi, mengganti bentuknya supaya apa? Supaya dia tetap eksis. Jadi kalau misalkan yang COVID varian pertama tuh bisa dia kalahkan sama manusia, dia akan berkembang menjadi yang lain, mengubah model bentukannya, dia berevolusi. Pertanyaan Bu Guru, kita kan sudah vaksin ya. Kalau seandainya virus itu melakukan atau mutasi, kira-kira bisa nggak dihancurkan dengan vaksin yang sama? Kenapa? Karena sudah berbeda. Oke, bagian mana yang mengalami mutasi biasanya? Bagian spike-nya. Jadi spike-nya mengalami mutasi dan kemungkinan besar harus menggunakan vaksin yang berbeda karena udah beda bentuknya, pasti beda virulensnya juga ya. Kemudian yang kedua, dari video yang tadi, kira-kira nih sebagai orang atau kita yang nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya, bagaimana langkah kita mencegah atau menjaga diri kita sendiri? Karena ini kan menyangkut nyawa ya. Kalau kita nggak nggak berusaha untuk menjaga diri, kita mungkin akan mengalami kelemahan dalam hal imunitas kita. Karena sudah banyak sekali korban yang mati atau meninggal akibat COVID-19. Mungkin juga orang-orang yang pernah kalian kenal juga sudah mengalami atau menjadi korban dan ada yang mau menjawab bagaimana tindakan preventif yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah supaya nggak mudah lemah imunnya atau tidak mudah terkena oleh virus yang mematikan. Oke Dimas, terus Tidur teratur. tidur teratur bagus. Ada lagi dasar olahraga apa? Makan makanan yang sehat, Mencuci tangan. mencuci tangan. Ada lagi yang lain cewek? Luar biasa, secara spiritual ya. Jangan lupa beribadah. Ada lagi yang lain? Yang matangnya bagus ya. Ada lagi yang lain? Aurel? Berjemur di bawah sinar matahari. Pertanyaannya yang Fadil, karena berhubungan yang menarik, yang mencuci tangan, kenapa harus mencuci tangan? Agar kita terhindar dari bakteri yang kita pegang. Oke. Karena kalau virus nempel di kulit, kita pakai sabun, nanti bagian protein luarnya akan rusak. Nah, kalau proteinnya rusak, dia akan mati virusnya, atau dia akan tidak aktif. Oke. Sekarang setelah Bu Guru sudah menjelaskan materi tadi, kalau tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita akan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada ya. Dalam hitungan 10, semua sudah kumpul dengan kelompok masing-masing. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang lain menanyakan ya, silakan dapat waktu dan tempat kita berikan. Nanti hanya boleh menanggapi saja, nggak boleh ada pertanyaan karena waktu kita tinggal sebentar ya. Silakan dapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua. Yang terakhir ini saya akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok kami, saya Tanda Purabiarka, Ahmad Gasan, Iqbal, dan Nomal. Kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang penderita penyakit HIV/AIDS. Sebelum saya menyajikan apa yang telah kami diskusikan, mari kita sedikit mengetahui apa itu penyakit HIV/AIDS. Jadi HIV itu merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. HIV itu kepanjangan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus.
biasanya orang yang terkena HIV belum tentu dia terkena AIDS. Nah, AIDS itu acquired immunodeficiency syndrome. Jadi orang-orang yang sudah terkena penyakit HIV, dia akan jika tidak segera diobati dan ditangani, maka AIDS yang sudah AIDS-nya nanti AIDS-nya itu akan semakin parah sehingga membuat sistem kekebalan tubuhnya menjadi semakin melemah. Namun jika seseorang yang telah terkena penyakit HIV dia segera mengobati dan menanganinya, maka penyakit AIDS bisa dapat dia lambatkan evolusinya. Dan pada kasus yang telah kami diskusikan, seseorang bernama Sarah telah terkena penyakit HIV dan AIDS. Sarah terkena penyakit tersebut dikarenakan dia terkena darah dari tertular darah dari seorang penderita penyakit AIDS yang entah dari mana dia dapatkan. Orang tua Sarah menyadari bahwa Sarah terkena demam tinggi, dan nafsu makan yang berkurang sehingga berat badan Sarah menurun sangat drastis. Setelah orang tua Sarah membawa Sarah ke dokter untuk diperiksa di laboratorium, barulah Sarah diketahui terkena penyakit HIV/AIDS. Setelah diketahui, Sarah menjadi mengurung diri dan depresi kelihatannya. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, adapun cara yang bisa Sarah gunakan untuk agar penyakit HIV/AIDS-nya tidak tertular kepada anggota keluarganya yang lain dan teman-temannya. Yang pasti, yang pertama, Sarah mengurung diri di kamarnya, meskipun itu bukan langkah terbaik, namun yang pasti kita tidak boleh sampai membagikan barang pribadi milik Sarah ke teman-temannya dan keluarganya. Contohnya mungkin sendok makan, piring, dan barang-barang yang potensi dapat terkena cairan tubuh milik Sarah tidak boleh dibagikan kepada dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, termasuk keluarga Sarah sendiri. Cara untuk mencegah penyakit AIDS ini tentunya dengan meminum obat yang telah diberikan oleh dokter agar penyakit AIDS dapat Sarah tunda evolusinya, dan berharap penyakit HIV segera ditemukan obatnya. Jadi penyakit HIV dan AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Sebelumnya perkenalkan saya Aurel dari kelas 6 bersama dengan teman saya Jihar dan V, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit rabies yang sudah dimiliki. Yang pertama adalah hewan apa saja yang dapat menularkan rabies ke manusia, yaitu hewannya itu biasanya anjing, kucing, lebah, monyet, sapi, kambing, dan kelelawar. Yang kedua adalah bagaimana ciri-ciri hewan yang dapat menularkan rabies pada manusia, yaitu biasanya hewan tersebut memiliki air liurnya yang berlebihan, lalu takut ke air, takut dengan suasana yang terang. Jadi hewan yang memiliki penyakit rabies ini akan suka bersembunyi di tempat yang gelap, lalu berperilaku agresif dan suka menggigit benda yang imajinatif. Dan yang ketiga, bagaimana cara penularan virus rabies pada manusia. Biasanya penularannya itu dengan gigitan, cakaran, atau jilatan. Yang dimana jilatannya ini dijilat pada tubuh manusia, yaitu mata, mulut, dan juga pada luka terbuka yang dialami oleh manusia. Yang keempat, bagaimana tindakan sebaiknya dilakukan jika kita terkena gigitannya, yaitu biasanya dengan cuci di bekas gigitan tersebut dengan sabun dengan minimal 15 menit, lalu ditekan gigitannya untuk menghilangkan kuman-kuman. Setelah sudah bersih, maka diberilah antiseptik. Jika luka nyeri, kita hendaknya minum paracetamol untuk meredakan nyeri tersebut dan segeralah periksa ke dokter. Dan yang terakhir, cara mencegah serta mengobati penyakit rabies, yaitu pemberian vaksin pada hewan peliharaan, dan juga kita hendaknya juga mendapatkan vaksin rabies
dan menutup celah ataupun lubang yang ada di rumah yang bisa menjadi tempat sarang hewan liar agar kita terhindar dari gigitan dan juga kita dapat dari kontak langsung dari hewan penderita. Jadi kesimpulannya adalah rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya untuk manusia. Jadi hendaknya kita harus mencegah ini sebelum kita terkena. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi saya Mahira di sini berdiskusi dengan Cynthia dan Candika. Jadi kita akan membahas tentang cacar air. Jadi cacar air itu disebabkan oleh virus varicella zoster. Jadi yang pertama adalah orang-orang siapa aja yang berkemungkinan untuk terjangkit penyakit cacar air. Jadi yang pertama, jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang sebelumnya belum pernah terkena cacar air dan belum pernah mendapatkan vaksin cacar air. Dan orang-orang itu bisa terjangkit dengan melakukan kontak langsung, kontak kulit dengan penderita cacar air dan menghirup droplets yang ada virus itu. Yang kedua adalah apa aja gejala-gejala cacar air. Gejala cacar air berupa demam ringan, batuk, pilek, sakit kepala, lemas, dan tidak nafsu makan. Lalu akan muncul bentol-bentol pada kulit yang kemudian akan berkembang menjadi lentik gatal yang berisi cairan. Yang ketiga, bagaimana cara penyebaran penyakit ini. Jadi virus ini bisa menyebar lewat droplets. Jadi kalau kita menghirup droplets yang ada virusnya, kita bakal terjangkit virus varicella zoster ini. Terus ini juga bisa menular melalui kontak langsung atau kontak langsung dengan kulit penderita cacar air. Yang keempat adalah tindakan pertama yang bisa kita lakukan jika kita terinfeksi cacar air. Yang pertama adalah membersihkan kulit dengan air dan sabun yang lembut, kemudian menjaga kebersihan tangan dengan sering-sering cuci tangan ya. Terus yang keempat adalah potong kuku supaya kukunya nggak tajam, jadi saat kalau kita garuk-garuk itu nggak bakal melukai kulit. Dan terima kasih banyak karena semua berkompetisi dengan bagus. Kalian sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana mencegah atau mengobati beberapa virus yang menyebabkan penyakit tersebut. Nah, untuk yang sekarang mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan apa yang didapatkan selama kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ilmu. Siapa yang mau katakan? Memberikan kesimpulan. Oke, bagus Pak. Kesimpulannya Pak. Jadi kesimpulan saya dapat itu setiap penyakit pasti ada obatnya dan juga setiap penyakit punya beberapa gejala masing-masing. Ya, tapi Gejalanya harus dikenali. intinya semua penyakit itu berbahaya. Kemudian siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? P. Enggak, siapa dia? Dia kan? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan untuk hal yang Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran kali ini, tadi kan Omar bilang kalau setiap virus atau setiap penyakit itu memiliki obat untuk menanganinya. Jadi kalau kesimpulan saya, setiap penyakit atau virus itu memiliki cara pencegahan, cara pencegahan. Jadi ada satu orang siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Mas, kesimpulan Mas. Jadi kesimpulan yang terdapat dari pelajaran pada pagi hari ini, jika kita terkena oleh virus atau suatu penyakit, maka segeralah kita menuju dokter atau rumah sakit terdekat agar tidak terinfeksi lebih lanjut. Oke, boleh. Penyakit itu ada sebab dan akibatnya dan semua adalah serta diolahnya. Jadi kesimpulannya sudah saya sampaikan.
kalian tahu bahwa setiap penyakit punya gejala yang beda. Jangan sampai salah vaksin nanti gejalanya ini, kamu vaksinnya yang lain. Karena setiap penyakit ada obatnya, ada obatnya. Ada yang ada obatnya, ada yang nggak ada obatnya. Jadi kalian perlu tahu gejalanya apa. Kan kalau sakit kan kita pasti saya kenapa ya ini ya. Kalau salah obat, jadi tahu gejalanya, tahu penanganannya. Takutnya dia misalnya kena penyakit A, tapi obatnya yang B nggak ngaruh. Iya, gejala. Oke, yang sekarang kalian sekarang buatkan lembaran pertama, tuliskan kesan kalian atau boleh dalam emoticon sama hal baru yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini apa? Yang paling bawah. Yang pertama, lembaran pertama. Yang individu ya. Yang paling pertama yang individu. Yang didapatkan lagu barunya sama dalam bentuk emoticon. Ya. Misalnya sedih kah, marah ya. Pertama tulisnya itu baru didapatkan apa. Kedua buat menunjukkan perasaan kalian. Ya, emoticon. Seneng. Kenapa ini pada nyum anggur? Gambar mulai dulu. Kalian mendapatkan hal baru sama. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian gunakan untuk diri kalian pribadi ya. Ya karena sehat itu akan terasa kalau sakit itu datang. Yang sudah boleh kumpulin ke dulu. Makan dulu dong. Mari makan. Sehari ini lah makan. Bebas. Ini ya untuk pelajarannya. Sambil menunggu ya. Jadi cukup sekian pembelajaran tentang pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Minggu depan kita akan lanjutkan presentasi kalau sudah ada kelima. Atau setelah kelimanya selesai kita akan presentasi kembali. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.